Selamat pagi Happy Investor, balik lagi di acara Morning Flash 22 Juli 2021. Hari ini kita akan bahas market review untuk perdagangan 21 Juli dan kita akan bahas untuk proyeksi market hari ini. Untuk perdagangan IHSG 21 Juli kemarin, IHSG berhasil ditutup di level 6.029 dan ditutup menguat 0,21%. Dengan most active stoknya di sini ada BBRI, Telkom, BRIS, top 3-nya dengan BBRI yang mencatatkan value sebesar 388 miliar, terus diikuti dengan Telkom ada 369 miliar dan juga BRIS di 337 miliar. Dari bursa domestik ini sebenarnya IHSG kemarin berhasil rebound pasca pengumuman rencana pemerintah untuk memberikan opsi adanya pelonggaran aturan PPKM darurat apabila kasus COVID-19 akan tercatat mengalami tren penurunan. Sementara itu, IHSG juga berhasil mencatatkan net foreign buy sebesar 132 miliar dengan top foreign buy-nya itu ada di stok BMRI dengan value sebesar 101,3 miliar dan ada juga top sell-nya itu di stok agro dengan value sebesar 61 miliar. Kita lihat dari sisi komoditi, hari ini komoditi termasuk mencatatkan koreksi ya, kecuali oil yang berhasil menguat signifikan 4,61%. Sementara itu dari sisi global, mayoritas Wall Street, Dow Jones, S&P dan FTSE ini tiga indeks utama Amerika yang tercatat mengalami penguatan, didukung oleh kinerja positif dari mayoritas emiten yang merilis laporan keuangan kuartal 2. Sementara itu untuk proyeksi market hari ini, secara teknikal IHSG berpotensi untuk mengalami koreksi wajar dan masih berada di rentang pergerakan di 5950 sampai dengan 6130. Hari ini pelaku pasar juga bisa mencermati hasil dari rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang akan diumumkan pada hari ini. Untuk company-nya, berita emiten kita ada 3, yaitu yang pertama ada Krakatau Steel yang berhasil membukukan laba bersih di first quarter ini sebesar 475 miliar. Laba bersih itu melonjak cukup signifikan, 601,3% year on year, didukung oleh volume penjualan produk utama keras yang meningkat sebesar 43,8%. Sementara itu ada BBNI, Bank Negara Indonesia, yang berencana akan membeli kembali atau buyback saham sebanyak-banyaknya sebesar 1,7 triliun. Sebenarnya alasan dari buyback ini dipengaruhi karena IHSG yang cenderung bergerak fluktuatif dan berdampak pada saham BBNI yang mengalami penurunan signifikan mencapai 25% secara year to date. Yang ketiga ini ada lead Logindo Samudra Makmur yang berhasil mencatatkan kontrak baru sebesar 8,6 juta US dollar, di mana kontrak baru itu didapat dari sejumlah perusahaan minyak dan gas di dalam negeri. Dari berita domestik dan global, dari domestik, pemerintah berencana untuk menghapus skema pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM). Pungutan atas konsumsi barang mewah tersebut nantinya hanya akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 25%. Belait ini sebenarnya masih dibahas oleh Kementerian Keuangan bersama dengan Komisi 11 DPR RI. Sementara dari sisi global news, dari global news sendiri, jumlah pendaftar untuk KPR di Amerika Serikat menurun pada minggu lalu. Penurunan ini ditekan oleh turunnya aktivitas refinancing dan juga pembelian seiring kenaikan bunga hipotek. Oke, kita lihat next-nya.
Ya, hari ini ada rilis Bank Indonesia 7D Reverse Repo yang secara proyeksi dari konsensus sendiri ini suku bunga BI diperkirakan akan tertahan di level 3,5%. Untuk hari ini juga 22 Juli ini ada RUPS, beberapa emiten yang bisa dicermati ini ada SOTS, SKRN, SKBN, RDTX, PURE, PEGE, INPP, HOTL, CMNP, BLTZ, BBRI, BAPA, BAJA, dan ALTO. Untuk rekomendasi saham pada hari ini, kita lihat ini ada Adi Karya Persero, ini dari sektor konstruksi yang memang sebenarnya sektor konstruksi kemarin itu mencatatkan penguatan yang cukup signifikan ya. Untuk Adi sendiri kemarin closing di 755 menguat sebesar 9,42%. Hari ini rekomendasi kami terhadap Adi Karya ini masih buy dengan target price di level 900 dan stop loss-nya di 740. Sementara itu ada KRAS yang juga mencatatkan penguatan cukup signifikan pada perdagangan kemarin. Closingnya di 545 dan menguat sebesar 14,5%. Hari ini rekomendasi kami juga buy dengan target price di level 665 dan stop loss di 530. Selain itu ada PGAS, perusahaan gas negara, yang juga kemarin menguat 3,5% dan ditutup di 1035. Hari ini rekomendasi kami buy dengan target price di level 1250 dan stop loss-nya di 1000. Sementara itu ada MTEK, ini dari beberapa hari ini sempat mengalami penurunan ya. Dan kemarin masih tercatat koreksi di 0,41% dan ditutup di level 2410. Hari ini hari ini prediksi kami adalah buy dengan target price 2630 dan stop loss-nya di 2330. Sementara yang terakhir ada Wismilak Inti Makmur, itu juga menguat signifikan kemarin sebesar 10,17% dan ditutup di level 650. Prediksi kami buy dengan target price di 715 dan stop loss-nya di 635. Sekian untuk pagi hari ini.